Halo Kepoker, hari ini kita bongkar drama paling menyakitkan dalam dunia investasi. Drama ego dan sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy adalah jebakan psikologis di mana kita terus menahan kerugian atau investasi yang harganya terus turun karena kita sudah terlanjur mengeluarkan banyak modal, waktu, dan emosi di dalamnya. Padahal secara logika, kerugian itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Ini bukan soal uang bro, ini soal ego. Kita takut dicap loser jika mengakui kesalahan dan melakukan cut loss. Akibatnya, kerugian kecil bisa berubah jadi kehancuran portfolio. Bagian 1, membedah sunk cost fallacy. Fakta psikologis yang tajam. Kenapa kita sulit cut loss? Ini ada 3 fakta psikologis tajam yang harus Kepoker pahami. Yang pertama, rasa sakit akibat kerugian atau loss aversion. Secara psikologis, rasa sakit kehilangan uang 2 kali lebih kuat daripada rasa senang mendapatkan uang. Jadi, kita lebih memilih menunda rasa sakit cut loss daripada menghadapi kenyataan pahit. Yang kedua, ilusi kontrol dan harapan palsu. Investor merasa, saya sudah tunggu 6 bulan, tidak mungkin saya jual sekarang, sebentar lagi pasti naik. Ini adalah ilusi bahwa waktu tunggu Anda akan mempengaruhi pergerakan pasar. Padahal, uang dan waktu yang sudah dikeluarkan atau sunk cost tidak relevan dengan prospek masa depan aset tersebut. Yang ketiga, tekanan sosial alias gengsi. Investor malu jika teman-teman atau follower tahu dia rugi besar. Jadi, mereka memilih menahan aset yang rugi itu selamanya, berharap suatu saat bisa pamer bahwa mereka benar saat harganya kembali naik. Ini adalah kerugian finansial demi menjaga gengsi digital. Singkatnya, sunk cost fallacy membuat kita membuat keputusan buruk di masa depan hanya karena kita tidak mau mengakui keputusan buruk di masa lalu. Bagian 2, dampak buruk dan kisah nyata kehancuran. Dampaknya fatal Kepoker. Yang pertama, portofolio lumpuh. Modal Anda terkunci pada saham atau aset yang merugi. Seharusnya, uang itu bisa dipindahkan atau reinvest ke aset lain yang jelas-jelas menghasilkan keuntungan. Ini yang disebut opportunity cost atau biaya peluang. Yang kedua, kerugian yang mengembang. Sunk cost fallacy mengubah kerugian 10% menjadi 50%, 80%, bahkan 100%. Contohnya, investor yang menahan saham yang sudah jelas-jelas bisnisnya bangkrut hanya karena dulu belinya di harga tertinggi. Yang ketiga, kesehatan mental terganggu. Hidup selalu dipenuhi kecemasan dan penyesalan karena setiap hari harus melihat portofolio yang merah. Investasi seharusnya membuat hidup lebih baik, bukan lebih stres. Fakta tajamnya, uang yang Anda investasikan kemarin sudah hilang atau tenggelam jika harganya turun. Cut loss hanya menghentikan pendarahan dan menyelamatkan sisa modal Anda. Bagian 3, solusi cerdas cut loss tanpa drama ego. Jadi bagaimana cara kita melawan ego ini dan membuat keputusan yang logis? Yang pertama, tetapkan batas resiko sejak awal atau stop loss. Tentukan batas maksimal kerugian yang bisa Anda toleransi, misalnya 5% atau 10%, sebelum Anda membeli aset itu. Jika harga menyentuh batas itu, jual tanpa emosi. Anggap itu biaya sekolah. Yang kedua, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya akan membeli aset ini sekarang? Tanyakan pada diri sendiri, jika Anda punya uang tunai hari ini, apakah Anda akan membeli aset yang sedang Anda pegang itu di harga saat ini? Jika jawabannya tidak, maka aset itu harus dijual. Yang ketiga, lakukan rebalancing atau pindahkan modal. Jangan fokus pada kerugian yang sudah terjadi. Fokuslah pada potensi keuntungan di masa depan. Cut loss itu bukan akhir, tapi awal untuk memindahkan modal Anda ke aset yang lebih menjanjikan. Ingat bro, investor hebat bukanlah yang selalu benar, tapi yang paling cepat mengakui kesalahan.
Jangan biarkan ego dan gengsi menghancurkan masa depan finansial Anda. Kalau kamu setuju sunk cost fallacy adalah musuh terbesar investor, like video ini. Komen di bawah, pernahkah kamu terjerat di aset yang rugi besar hanya karena gengsi? Share kisahmu. Share ke temanmu yang suka pamer portofolio hijau, tapi menyembunyikan portofolio merah. Dan subscribe Media Kepo Presents, karena kita akan terus bongkar gosip dan psikologi investasi agar kamu jadi investor yang cerdas dan logis. Sampai jumpa di episode berikutnya, pastinya lebih menarik dan menginspirasi lagi. Tetaplah terkepo-kepo. Terima kasih, bye-bye.